menyusun acara mungkin ya Pak ya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari dosen pengampu sekaligus wakil rektor, dan yang ketiga kita diskusi ataupun saya sedikit menjelaskan story perkebunan anggur Brazil ini, dan diakhiri nanti mau keliling atau nanti kalau ada buahnya mungkin nyobain buahnya gitu ya. Itu saja insya Allah acara yang akan kita lalui bersama, nanti kita diskusi juga. Oke teman-teman, demi lancarnya kegiatan ini kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Jaja Sulaksana selaku Wakil Rektor 1 dan dosen pengampu, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih para Deden, yang Bapak banggakan, para mahasiswa yang Bapak hormati, tentu tadi tuan rumah. Saya menjadi Kang Deden boleh ya, Deden ya. Bersama Bapak juga terima kasih banyak ya atas penyambutannya. Ini mohon maaf nih Bapak agak berkunang-kunang nih sebetulnya. Jadi tadi malam tuh bangun malam malah minum, ada yang salah makan salah minum gitu. Jadi subuh tuh ini keluar ya, jadi ya agak-agak kurang ini ya pas. Tapi alhamdulillah pas setengah 8, jam 8 kayaknya sudah fit dan bisa kesini. Tadinya udah mau dititipin ke Bu Susi aja, Bu Susi yang mau kesini gitu ya. Jadi biasa kalau malam suka ada yang dikerjain, suka pas ngopi mungkin atau minum susu atau apa mungkin kurang pas ya. Jadi tapi alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ya sama adik-adik mahasiswa. Bapak juga minta maaf, ini kalau kita tadinya menjanjikan yang jauh-jauh adik-adik, jadi pengennya kita praktikum ke yang jauh-jauh gitu ya. Pertama itu, terus yang kedua waktu memang tidak ada, kebetulan tidak kurang pas begitu. Tapi yang ketiganya ternyata di sini juga kita masih nggak kekurangan majalengka tuh gitu ya. Jadi ternyata masih ada masih cukup banyak tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi inspirasi kita semua ya. Jadi kalau Bapak malah berpikirnya kembali, ngapain kita jauh-jauh gitu kan, yang dekat aja ternyata ada. Pas tadi ditanya kan ternyata belum pada kesini kan, belum pernah kan. Saya juga lewat kesini belum pernah. Tadi lewat, wah ini jalannya luar biasa nih gitu. Mobil juga pas banget tadi ya. Tapi ya yang begini sebetulnya yang praktikum mestinya gitu ya. Jadi Bapak sama Bu Susi itu berpikir ya mestinya kalau praktek ya kita yang begini ya. Jadi yang melihat sesuatu yang inovasi, sesuatu yang baru, sesuatu yang berawal dari nol begitu, sehingga bisa dicontoh oleh kita semua. Kalau datang ke tempat-tempat yang sudah jadi, sudah megah ya, itu mah kekuatan modal ya, kekuatan dana. Tapi kan kalau ini dari kelompok, dari P4S ya, adanya. Jadi ada, sebetulnya kalau P4 itu tempat untuk sharing ya, tempat pelatihan, tempat sharing, tempat menyebarluaskan ilmu pengetahuan ya. Jadi saya rasa, Bapak rasa tepat kalau kita datang ke sini, kita bisa mendengarkan ya sharing dari beliau. Makanya tugas resumenya mohon diingat, dikerjakan, ya nanti profilnya ditulis gitu ya. Nanti tergantung Bu Susi mau dikumpulin atau enggak gitu ya. Jadi nanti kumpulin katanya tuh ya.
Jadi nanti jadi tugas. Ya. Jadi semakin banyak tugas yang dikumpulin ya, semakin bagus. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang B ya Bu Susi ya. Ya, A semua. Kurang semua. Kalau Bapak tergantung Bu Susi. Kalau Bu Susi mau ngasih A ya A. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi, nanti juga habis ini ada paket liwat ya Pak ya. Oke, jadi nanti kita makan siang di sini. Dinikmatin aja di sini, silakan. Kalau Bapak tadinya mentargetkan jam 11 selesai gitu ya, tapi mangga aja, serah mau Anda semua kalau mau agak lama, mau foto-foto dan lain-lain silakan aja. Ya. Jadi itu dari Bapak pengantar, diambil hikmahnya aja, ya, diambil hawanya juga seger di sini, sejuk. Ya. Jadi Bapak pikir kalau untuk refreshing ya kesini enak ya adegannya. Jadi teman tadi ada informasi katanya anggurnya lagi sudah dipanen ya atau nggak banyak nggak banyak. Dan mudah-mudahan masih ada yang bisa dipetik. Jadi masih bisa ada yang bisa ngerasain lah anggur Brazil itu kayak apa gitu ya. Dan mungkin juga nanti ada dan bisa ada apa ada yang disampaikan mungkin apa kayak bibit atau apa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa belajar di sini. Demikian. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya teman-teman akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya teman-teman, saya Deden Purwaya yang tadi mana ya Abah ya. Tadi Abah itu orang tua saya, Bapak Ibu seorang petani. Jadi cerita dulu dari awal gitu ya. Bapak Ibu seorang petani, ya kalau di kampung petani padi, bibit-bibitan. Teman-teman tadi di perjalanan bisa lihat mungkin daerah Jegalu itu pembibitan, bibit durian, bibit pete, dan berbagai macam bibit-bibitan gitu. Nah, kemudian awalan ke anggur Brazil dulu itu Abah itu bahkan sempat ke Lampung, keluar sana ke Lampung itu ngambilin biji durian Mbak. Jadi di sana selama 1 minggu 2 minggu ngambilin biji durian, kemudian dibawa ke Majalengka ke sini itu dengan sewa mobil truk dari sana. Jadi ke sini itu udah petani itu udah siap untuk mengambil ataupun yang pesan pohon apa namanya biji durian itu. Seberapa karung gitu, berapa ratus, berapa ribu gitu. Jadi Abah saya itu cuma ngambilin aja, mulungan lah gitu bahasa orang. Ini Sunda atau ada Jawa? Ada Jawa ya. Oke. Jadi ngambilin ini biji durian dari Lampung awalnya gitu. Kemudian di sini disebar ke petani sekitar dan akhirnya di sini juga Abah juga sampai menanam dari biji durian itu. Akhirnya biji durian, biji durian, pete, mangga, kemudian lain yang berbagai macam bibit-bibitan. Nah, kemudian sampai buka cabang pembibitan di Garut Pamengpeuk. Ada orang Garut? Nah, sampai di Garut Pamengpeuk buka cabang. Di sana ada konsumen yang minta cariin pohon anggur Brazil. Apa gitu pohon anggur Brazil? Nah, akhirnya nyarilah di Majalengka. Karena di Majalengka itu dikenal dengan pusat pembibitan. Garis bawahi, pusat pembibitan. Jadi kalau pembibitan itu ya dari mulai kecil tadi semai sampai tinggi 2 meter, 3 meter dijual. Siapa yang tanamnya? Orang lain, orang luar Kabupaten Majalengka. Maka termasuk pohon anggur Brazil pun carinya masih di Majalengka. Akhirnya belilah 80.000, kurang lebih 80 cm. Beli yang kecil itu, kemudian dijual di Pamengpeuk Garut, jaraknya 8 jam. Tapi kan dengan bibit yang lain ya, 1 truk, 1 engkel gitu. Dijual di sana harganya kalau udah kayak gini berapa nih kira-kira? Beli 80.000, dijual di Garut berapa kalau gini? 400.000. 400.000. Kemudian dirawat, dipupuk, dengar lagi pada waktu itu harga buahnya 400.000.
kilo. Nah, dari sana mulai melihat potensi. Jadi kenapa yang pertama orang ini kok mau gitu ya beli bibit ukuran seperti ini, harganya 400.000 satu. Yang kedua, setelah ditanam, dirawat, dipupuk sampai ke berbuah, itu dengar-dengar buahnya pada waktu itu 400.000. Akhirnya karena melihat seperti itu, wah di sini ada potensi yang perlu dikembangkan gitu. Ada potensi yang perlu dikembangkan satu. Akhirnya ya karena melihat potensi itu, akhirnya sama Abah mau udah kita juga beli gitu, masa kita jual kemudian kita nggak nanam gitu ya. Akhirnya beli 5 pohon anggur Brazil itu, kita tanam, kita rawat, dan sebelum terjun ke anggur ini kebetulan saya baca dulu beberapa artikel kemudian ya tentang anggur Brazil ini. Akhirnya dapat informasi bahwa anggur Brazil ini baru bisa berbuah dari mulai semai, itu baru bisa berbuah di umur 8 sampai 12 tahun. Lama ya? Lama sekali. Kalau teman-teman baca artikel tentang anggur Brazil ini, itu bisa berbuah di umur 8 sampai 12 tahun. Namun dengan perawatan tertentu bisa berbuah di umur 4 tahun, bahkan 2 tahun setengah. Nah, itu yang menariknya, yang membedakan anggur Brazil di tempat ini dengan di tempat lain. Kemudian ditanam gitu kan. Tadi tuh lihat potensi, karena di Majalengka dengan pusat pembibitan, akhirnya inovasi yang dibuat itu yaitu di sini teman-teman, dari mulai semai satu orang itu panen langsung, dan ini satu-satunya di Majalengka untuk anggur Brazil. Teman-teman, bibit durian banyak coba di sini, ada nggak yang fokus durian? Nggak ada, kecuali sinapel. Oke ya, kalau sinapel sepakat ya. Tapi kalau di sini tuh belum ada. Teman-teman lihat tadi di perjalanan yang fokus ke ke durian nggak ada, yang fokus ke pete nggak ada, padahal itu potensi juga gitu. Nah, itu potensi juga. Terkadang saya merasa miris juga ketika ada orang kesini kemudian beli pohon durian, kemudian enggak aman seperti itu. Yang nyoloknya ada Pak? Bahkan dulu itu sampai ada yang kalau kesini beli pohon durian 2 meter 3 meter, kita antarkan kemana, ke Subang, ke Banten gitu. Itu di sana udah ditanam langsung si pohonnya itu. Jadi kalau kita pengen durian bisa jadi orang lain gitu. Nah, kembali ke anggur Brazil. Akhirnya karena melihat potensi itu, jadi kita itu fokus ke anggur Brazil, tapi bibit yang lain ada gitu. Nah, karena melihat potensi itu gitu, akhirnya kita nanam tuh beri 5 pohon atau 4 pohon gitu ya. Akhirnya yang 3 pohon itu, yang 4 pohon itu terjual dulu, karena emang ya butuh biaya juga ya, dan tergiur juga dengan harganya pada waktu itu. Kalau nggak salah 7 juta atau berapa ya pohonnya dijual itu udah berbuah. Nah, dan pohon yang sampai sekarang ada, Sesa Sastri itu yang di depan, yang besar itu. Nah, itu. Awas barangkali kesini sampai sini mana pohon anggurnya gitu ya. Soalnya pohon anggurnya itu, ini kita belum jelasin. Pohon anggur kan biasanya merambat kan? Nah, ini berbeda dengan pohon anggur yang lain. Nah, jadi pohon anggurnya itu tuh yang besar sebelah sana. Itu pohon yang pertama kali ada di sini. Bingung ya masih lihat yang mana nih? Saya tunjukkan. Nah, itu ya. Ini pohon anggur pertama yang ada di sini. Yang sebelah sana. Yang itu kurang lebih umurnya kurang lebih 17 tahunan. Wow, jadi umurnya berapa? Kurang lebih. Jadi itu pohon anggur awal ada di sini gitu. Jadi nanti yang banyak teman-teman di sini kebetulan ada 4 tempat, itu kebanyakannya hasil semai dari pohon itu. Jadi itu awal aja, kalau teman-teman nanti keliling ke 3 kebun itu kebanyakannya hasil semai dari pohon itu. Ya, itu indukan, dan dulu pas indukan itu sedang berbuah banyak, ada yang nawar di angka 10 juta. Kita nggak keluarkan lah, itu pokojona gitu ya Pak ya, kalau kata orang Sunda begitu. Itu indukannya gitu, makanya kita nggak keluarkan gitu. Ke anggur, karena tadi melihat potensi itu, akhirnya kita fokus ke anggur. Ya bibit yang lain ada, maksudnya kan karena abang dulu emang bibit durian, kemudian mangga, lengkeng, kayak gitu, pete gitu. Nah, karena melihat potensinya, akhirnya kita fokus ke anggur. Tapi bibit yang lain ada gitu, nggak banyak, cuman ada gitu. Ada, nah kemudian setelah kesini-sini
mulai naiknya itu kita fokus ke anggur sih dari tahun 2016. Kita fokus ke anggur tahun 2016. Kemudian di tahun berapa gitu ya, Abah saya itu sedang panen pohon anggur itu. Kebetulan kita lebih cepat berbuah, bisa di umur 4 tahun sudah berbuah pada waktu itu awalan. Kemudian Abah sedang panen, ada unsur ketidaksengajaan karena dulu saya HP-nya Nokia 6630. Masih mengalami Nokia nggak ya tadi namanya? Sudah BlackBerry mungkin ya. Pokoknya kalau sesi Nokia 6630 itu kalau buat melempar anjing kayaknya pingsan lah gitu. Memorinya 512 MB. Memorinya 512 MB, Nokia 6630. Abah sedang panen, saya video. 1 menit 41 detik dengan tujuan nyimpen file di YouTube karena memorinya tidak saya simpan di YouTube. Ternyata setelah disimpan di YouTube, penontonnya pokoknya komentar, kemudian itu di mana pokoknya karena pada itu umurnya masih berapa tahun, masih kurang lebih 4 5 tahun nggak tahu, tapi buahnya banyak, yang komentar banyak, yang mau berkunjung ke sini banyak gitu akhirnya. Akhirnya atas dasar ketidaksengajaan itu akhirnya kegiatan kebun itu disimpan di YouTube gitu. Niat nyimpan file ya, lalu niat nyimpan file akhirnya bisa mendapatkan uang juga lah ya gitu kalau dari YouTube itu gitu kan. Akhirnya kegiatan kebun tentang bagaimana cara siling, cara penanaman, cara perawatan, ada pengunjung akhirnya seperti itu. Nah sampai pada waktu itu ada dari asli datang ke sini. Beliau orang dinas pertanian, punya pohon yang umur 6-7 tahunan sebelum berbagi, tapi belum berbuah. Dari Aceh itu datang ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Majalengka ke sini, sampai sini asar sampai jam 10 malam. Apakah dia beli pohon anggur Brazil? Enggak. Beli buahnya? Enggak. Baik sih, baik tapi beli enggak. Dia cuma sharing. Secara teori dia lebih mengetahui bagaimana caranya sistem populasi sabung pucuk, sabung susu, berbagai macam susu, pakai bawang, pakai pecin, pakai apa gitu. Secara teori dia mengetahui karena beliau orang pertanian. Tapi dia punya pohon anggur Brazil yang 7 tahun itu udah berbuah gitu. Akhirnya dia datang ke sini diskusi aja gitu. Ya begitupun ilmu yang secara beliau sampaikan kita juga praktekkan di sini gitu sama Abah bagaimana cara stek populasi begitu dicoba-coba gitu. Nah akhirnya ya kita kasih tahu kalau cara perawatan di sini seperti ini gitu. Bentuk anggur Brazil ini. Nah tapi terus di sini banyak pengunjung. Nah teman-teman lanjut dulu ke anggur Brazil. Anggur Brazil ini satu, kalau anggur yang biasanya merambat, ini anggur keluar dari batang pohonnya. Jadi ini yang bedakan dengan anggur biasa. Satu keluar dari batang pohonnya. Kemudian yang kedua, ada yang bilang anggur Brazil, ada yang bilang anggur pohon, anggur batang. Karena emang keluarnya dari batang pohon, dari pohon. Kalau istilah latennya jaboticaba, ada yang bilang jaboticaba, ada yang bilang jaboticaba. Itu istilah latennya. Nah, kemudian rasanya unik. Sebenarnya kalau berbicara masalah rasa harus dicobain ya Pak. Jadi itu mah oke. Rasanya itu ada 7 rasa. Akhirnya penasaran ini. Rasanya itu ada 7 rasa tergantung dari tingkat kematangan. Jadi keluar bunga sampai kehitung itu kurang lebih 25 hari. Nanti hari ke-26 seperti jamu biji, 27 manggis, 28 leci, serikaya, sirsak, sampai rasa anggur Brazil. Tapi dalam 1 hari kita bisa mencicipi anggur yang 7 rasa itu. Kan tergantung dari tingkat kematangan. Jadi sebenarnya kalau saya misalkan berbicara ada yang kan rasanya bagaimana? Berbicara masalah sulit untuk diungkapkan. Kalau rasa itu ya harus dirasakan, harus dicobain gitu. Jadi nanti saya nyobain anggur, ini saya manis, itu mau omong doang gitu kan. Ya cobain teman-teman nanti baru bisa merasakan. Makanya ketika ada misalnya buahnya, yang pertama itu suka seperti ini. Bapak Ibu silakan nyobain, ngambil satu, terserah ngambilnya yang mana. Nanti ada cara makannya juga. Dan setelah itu, ini mah asam, mana yang asam? Nah, nanti saya baru ambilin buahnya, suruh nyobain cara makannya seperti ini. Oh ini manis gitu. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama itu terkadang dibebaskan dulu teman-teman ngambil, yang kedua nanti baru saya ambil. Jadi ya saya pun mengira-ngira gitu. Karena ketika orang yang kayak gini, kan saya pengen beli rasa jambu saja gitu. Nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Karena tahu rasa itu kalau sudah
udah dikelepos, kelepos ngerti nggak? Iya. Udah digigit, baru rasanya ketahuan gitu. Bisa jadi sebenarnya itu tahu juga dikira-kira ketika keluar bunga, oh ini batang yang mana nih? Oh ini batang yang ini keluar tanggal 21. Maka nanti perkiraan dari tanggal 21 ini berarti nanti Januari tanggal kurang lebih tanggal 20-an, 21 gitu. Ini rasanya perkiraan gitu. Itu kira-kira saja gitu. Jadi rasa itu nanti baru tahu setelah setelah dirasakan. Itu anggur Brazil. Kalau berbicara masalah manfaat, banyak sekali. Cuma saya sebenarnya belum percaya diri Pak untuk menyampaikan manfaat ini karena yang saya hasilkan itu belum terima. Tapi kalau misalkan manfaat dari Google itu banyak sekali, dan saya juga cantumkan link yang saya ambil dari Google itu, manfaatnya ada di sebelah sana itu, di atas ada 17 manfaat dari anggur Brazil. Beberapa di antaranya nomor 16 itu ini disukai oleh perempuan, menurunkan berat badan. Wow. Kemudian menyehatkan gigi, bagus juga untuk kesehatan kulit seperti itu. Nah, itu ada di sebelah sana, manfaatnya itu diambil dari sebenarnya masih dari Google. Jadi kalau misalkan yang saya cek lab itu belum terima. 2016 fokus ke anggur. Akhirnya tadi dokumen-dokumen ataupun yang berkunjung termasuk tentang kegiatan di kebun itu saya simpan ke YouTube. Namanya saya sendiri karena emang nggak niat terjun di sana, jadi akhirnya nggak nama saya sendiri gitu, nama channelnya dari Purbayo. Mau diganti sih, cuma katanya udah jangan diganti kan gitu, karena emang teman-teman udah tahunya di sana gitu, dan nggak anggur Brazil. 2019 singkat cerita, teman-teman ada teman sini sana. Kemudian kan nanti saya lagi tunggu teman dulu, mau ada teman dari Metro TV juga. Akhirnya teman nungguin sampai sini, ada 3 orang ngobrol. Kemudian belum sih, Kang, boleh nggak kalau saya ikut? Nah, dia berarti gitu, Kang Sony kalau saya ikut boleh nggak? Oh iya, boleh Kang. Dalam hal itu promosi gratis gitu. Itu awalan seperti itu gitu. Akhirnya ternyata dia minggu depannya beneran bawa 6 orang, laki-laki 3, perempuan 3. Nah, laki-laki 3, perempuan 3. Dan sini diliput lah, jadi seolah-olah teman yang 6 orang ini sebagai pengunjung wisata gitu. Akhirnya keliling kebun ini ya belum seperti ini ya, jadi masih ada pohon di sini beberapa gitu kan, terus di sebelah sana diliput. Kemudian setelah diliput, kemudian muncullah tayang di televisi itu. Judulnya apa coba? Judulnya itu Wisata Edukasi Kebun Anggur ala Brazil. Wisata edukasi kebun. Yang saya garis bawahi, wisata edukasi apa gitu. Jadi emang ketika saya diribut itu, saya menyampaikan ya ketika orang berkunjung ke sini, saya kasih tahu bagaimana cara perawatannya, cara pemupukannya kayak gitu. Nah akhirnya yang tayang itu judulnya Wisata Edukasi Kebun Anggur ala Brazil. Edukasi apa gitu. Sedangkan ini udah tayang kan di Metro TV. Akhirnya ilmu kepadat muncul. Ini kayak teman-teman kasih sini. Tugasnya besok ya, malam ini baru dikerjakan gitu. Maaf buat kantor karena saya juga pengalaman gitu. Jadi SKS gitu ya. Akhirnya bisa edukasi apa? Ayo, edukasinya. Ada di orang yang berkunjung ke sini, kita kasih tahu bagaimana cara perawatannya, cara pemupukannya gitu. Jadi pada waktu itu setelah Metro TV tayang, akhirnya datang juga media yang lain, Trans 7, Trans TV, kemudian SCTV dan beberapa media lokal yang lainnya. Sebelumnya sih baru di media lokal kayak Radar, Detik gitu ya sebelumnya gitu. Cuman pas Metro TV naik, ada teman-teman yang lainnya ikut Trans 7, Trans TV, kemudian SCTV dan beberapa media lokal lainnya sini. Nah, pada waktu itu pengunjungnya hampir setiap hari. Kebetulan pengunjung juga sedang banyak, Pak. Ya, sedang banyak, pengunjung hampir setiap hari. Tapi kita nggak jual buahnya. Tapi pengunjung yang mau nyobain, kan kalau nyobain 1-2 palingnya. Gitu. Jadi kalau pengunjung mau nyobain silakan. Tapi kalau mau
pulang beli seperempat ataupun setengah, seperempat lah gitu, kita nggak kasih. Kenapa? Padahal kan di sana uangnya gitu ya. Itu kita manfaatkan untuk promosi. Karena pada waktu itu tamu hampir tiap hari yang datangnya jauh-jauh kan. Dari Bekasi, Jakarta, Bandung, Cirebon. Mereka jauh-jauh dari Jakarta ke sini tuh pengen nyobain buah anggur Brazil ya. Coba kalau dijual, mungkin dalam waktu 2 hari, 3 hari habis buahnya. Nanti pengunjungnya nggak ada lagi kesini gitu. Akhirnya kita ngejual, tapi mereka boleh nyobain gitu. Banyak pengunjung datang ke sini. Akhirnya kita dapat uang dari mana? Mulai ke sini kita nggak masuk tiket, parkir juga enggak, gitu. Kita dapat uangnya dari mana? Ya mereka sebenarnya beli bibit anggur yang kecil itu. Gitu. Jadi nyobain anggur monggo silahkan gratis. Kemudian bibit anggurnya kita jual gitu yang kecil-kecil seperti itu. 2019, kemudian COVID. Ya COVID nggak menerima kunjungan, nggak menerima kunjungan COVID. Nggak menerima kunjungan. Kemudian setelah tapi untuk penjualan bibit nih. Dan saya mungkin teman-teman, saya itu termasuk apa ya, ketika ada kesempatan itu berani untuk mencoba. Saya di tahun 2020 itu umurnya itu 2020 Oktober itu 2020 itu umur 29 tahun. Dan pada itu ada ikutannya, saya jadi selalu ikutan kalau ada kesempatan, saya lihat dulu persyaratannya bisa atau tidak, mampu atau tidak, masuk atau tidak. Ikutan WMU, Wira Usaha Muda Unggulan, Majalengka ikutan dulu, Majalengka. Setelah ikutan, kemudian juara dan ditawarin untuk ikutan Pemuda Pelopor. Mungkin teman-teman pernah dengar Pemuda Pelopor, bukan pelapor, apalagi pelapor itu bahaya. Ikutan Pemuda Pelopor, bagaimana keberadaan pemuda itu berdampak untuk masyarakat sekitar, yaitu perekonomiannya, UMKM, wisata dan lain sebagainya. Karena ada tawaran itu dari Dispora, suruh ikutan itu, sama jurinya akhirnya ikutan itu, dan itu saya bilang selama ini seleksi yang menguras pikiran, tenaga dan materi juga di awal itu yang saya ikutin Pemuda Pelopor itu. Karena kita harus bikin proposal, kemudian uang pun di awal, ya namanya juga pelopor ya, yang namanya pelopor itu ya dari kita awalnya gitu. Itu awal dari kita, kemudian alhamdulillah sama teman-teman yang lain itu di tahun 2020 di Majalengka itu lolos kami bertiga, dan akhirnya lanjut ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu dari Majalengka ada 3 yang provinsi, dan yang 3-3-nya itu lolos ke nasional Pak di tahun 2020. Jadi saya di bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, ada teman saya AEG di bidang pendidikan. Antara sekilas beliau ada anak jalanan yang di Kadipaten itu sama AEG pendidikan ini kemudian direkrut untuk sekolah paket B dan paket C, bahkan ada siswanya yang sampai ke Malaysia dan sebagainya. Itu yang bidang pendidikan. Yang ketiganya Ayusuf dari Gunung Wangi atau Gunung Wangi di atas, itu kopi bidang pangan. Alhamdulillah tahun 2020 itu 3-3-nya masuk ke tingkat nasional. Jadi tingkat nasional, nah AEG juara 1 nasional, kalau saya termasuk 5 besar, Ayusuf sama juga termasuk 5 besar satu nasional itu. Tapi dari ya AEG itu yang sekarang juga masih di Kemendikbud, AEG masih aktif sekarang juga. AEG kemudian Ayusuf sama saya sendiri gitu. Itu kesempatan pertama dan terakhir, karena tahun depannya nggak bisa ikutan lagi, umurnya sudah lebih dari 30 gitu. Jadi ketika ada kesempatan, teman-teman, harapan saya itu ketika ada kesempatan sekecil apapun itu ambil dan harus berani mencoba gitu. Jadi terkadang orang itu melihat, oh seorang sudah terkadang teman-teman kita terkadang melihat suksesnya aja seseorang gitu, nggak tahu bagaimana perjuangan di awalnya gitu kan. Gitu. Lanjut, kemudian 2020 setelah COVID mulai lagi itu yang berdatangan. Ada yang syuting di sini, si Bolang sudah 3 kali ke sini, kemudian si Gundur, Jejak si Gundur juga udah 3 kali ke sini, kemudian Ajis Gagap juga udah ke sini, dan beberapa artis yang di SFF udah ke sini juga. Nah, itu mungkin teman-teman nanti bisa dicek juga kegiatan kami kalau kegiatan ini di Anggur Brazil bentar, tapi kalau misalkan di Instagram Generasi Petani Cerdas itu beberapa media yang sudah emang liput kita, kemudian disimpannya di akun Generasi Petani Cerdas, itu Metro TV ataupun beberapa media disimpannya di sana.
Kalau Anggur Brazil itu yang kunjungan ke sini ataupun yang edukasi, kita simpan filenya di sana gitu. Kalau yang Dian Purba itu akun saya sendiri gitu. Nah, setelah itu ya akhirnya sini kita menyediakan 3 paket. Jadi sekarang itu teman-teman terkadang bentrok juga, kita menyediakan ada paket edukasi, paket wisata, dan paket libat. Paket edukasi itu biasanya dari sekolah TK, RA, SD, itu mereka kita kasih penjelasan dulu sekilas, karena ada nanti juga ada. Dan itu nanti kalau untuk anak-anak SD ke bawah itu praktek menanam. Jadi praktek menanam yang ditanamnya itu bibit ukuran 5 cm ke politin ukuran 15. Nanti di belakang ada menanam. Kemudian sudah menanam, selesai, yang ini mah disimpan di sini. Yang tadi tanam bibitnya 5 cm disimpan di sini. Tapi ketika mereka pulang itu bawa ukurannya 30 cm. Ini yang paket edukasi untuk tingkat SD ke bawah. Tapi kalau untuk yang tingkat SMP, SMK, kadang-kadang dari kuliahan, dari Bandung, kemudian dari Cirebon, Swadati, IAIN gitu, itu udah belajar ke tadi yang saya sampaikan, stek ataupun sabung pucuk gitu. Karena itu udah berhubungan dengan benda tajam, dengan pisau gitu. Nah, jadi prakteknya ke sana. Tapi saya juga pengen menanam, ya boleh monggo silakan gitu di belakang sana gitu. Itu cara penanaman, itu paket edukasi. Kemudian kayak sekarang nih ada 3 sekolah sebelumnya yang mau kesini, tapi pengen ada buahnya juga gitu. Jadi kalau pengen pas kesini ada buahnya banyak ya, harus calling dulu sebelumnya gitu, harus ngabarin dulu gitu, karena kan khawatir juga. Tapi kan nggak apa-apa, aman, nggak ada buahnya juga. Kita buat pekerjaan kreditan kayak gitu. Tapi setelah saya terjun di pertanian, ada beberapa pemuda yang terjun di pertanian, kemudian menggeluti itu sampai ke ikut kerja dulu di tempat yang lain. Akhirnya dia punya modal, beli sendiri, sewa sendiri, dan sampai ada yang udah beli kendaraan gitu dari hasil usaha pembibitannya itu. Jadi itu yang memberikan motivasi kepada yang lain gitu. Nah, termasuk suka ya kalau ditanya kayak gitu, pekerjaannya petani gitu. Tapi kadang-kadang petani gitu, mau perpanjang SIM misalkan, ditanya pekerjaannya apa, petani. Nah, petani, iya petani Pak gitu. Itu nggak percaya gitu. Ya ininya sih lebih kepada apa ya, bangga saya menjadi seorang petani, menjadi anak dari petani, tapi ini bisa memberikan dampak untuk masyarakat luas. Nah, contoh lain mungkin biasanya ini ya, saya juga pakai kaos yang aku petani, menanamlah jika berharap panen gitu. Kalau ini mah ini mah cium pengangguran. Nah, jadi gitu, lebih ke apa ya, bikin kata-kata yang agak sedikit nyentrik kayak gitu. Sio pengangguran, terus kaos yang satunya presiden pengangguran gitu. Aku anak petani, menanamlah jika berharapan. Jadi kata-kata yang seperti itu untuk apa ya, mengenalkan petani ke masyarakat luas ataupun kepada para pemuda juga sekitar. Itu teman-teman barangkali ada yang boleh ditanyakan atau diskusikan dengan senang. Silakan. Yang ditanyakan Harus nanya, kalau nggak nanya ditanya. itu kalau dari pemerintah sendiri ada perhatian? Oke. Dari pemerintah sendiri bentuk dukungannya tentunya dari desa, kemudian dari desa tentunya ya, ketika ada kegiatan-kegiatan selalu mendukung Pak. Bahkan saya pun ketika ada musyawarah desa gitu ya, suka ikut ikut ya mukbang diundang. Kemudian saya mengusulkan di tahun 2023 itu saya mengusulkan ke ibuku, kebetulan sih udah 3 periode alumni Unma juga. Ibu Widiawati udah 3 periode punya alumni Unma, S2-nya kembali juga di Unma. Saya mengusulkan untuk ada pelatihan untuk para pemuda di Desa Teja ini untuk pelatihan untuk memanfaatkan media sosial. Karena di sini potensi di Desa Teja itu banyak. Maka perlu ada pemuda-pemudi khususnya Desa Teja yang peduli terhadap potensi yang ada di Desa Teja ini. Kemudian udah peduli, kita sama-sama dengan manfaatkan media sosial ini, orang-orang itu berkunjung ke Desa Teja. Nah, saya mengusulkan seperti itu pelatihan, dan alhamdulillah itu di ACC Pak. Jadi pelatihan itu juga sudah dikumpulkan.
Dan termasuk mungkin sekarang bisa dicek juga ada Instagram Sapokok itu dulu IG-nya nggak ada, kemudian pengambilan videonya asal aja, Instagramnya nggak aktif, tapi setelah adanya teman-teman yang KKN, kemudian saya melakukan pelatihan itu bagaimana cara pengambilan fotonya, cara pengambilan videonya gitu. Nah, itu alhamdulillah Instagramnya aktif dan pelatihan itu dijalankan. Kalau dari kabupaten itu dari desa, kalau dari kabupaten lebih ke sifatnya kayak lomba-lomba kayak gitu Pak. Contoh misalkan, ya, jadi kalau misalkan di tahun 2020 tadi pemuda pelopor, maka ketika pemuda pelopor itu yang hadir di sini itu dari Pak RT, Pak RW, masyarakat sekitar, desa, kecamatan, sampai dari kabupaten, dari provinsi ke sini. Nah, jadi lebih ke event ataupun kegiatan sebenarnya dari kabupaten itu. Tapi kalau misalkan sumbangan secara materi mah belum sementara ini. Sebenarnya kita ini ngelingnya ke mana-mana ya. Jadi kalau di pemuda pelopor ke Dispora, kemudian ke Disparbud juga, kemudian ke Dinas Pertanian juga, UMKM juga. Jadi banyak. Kalau dukungan dari mereka seperti apa? Ya contoh kayak kemarin ketika saya di Bandung, terkadang banyak sekali selai dari anggur Brazil ini itu dibawa untuk acara pameran di Bandung ataupun di Jakarta yang dibawa oleh dinas. Dari Dinas Pertanian, kemudian dari Dinas UMKM itu gitu. Itu dibawa produknya, kemudian bawa pohonnya juga. Kemudian kadang kalau nggak sama sayanya ya sama dinasnya aja dibawa, kadang kalau bersama sama Kang Dedennya gitu, acara-acara seperti ya monggo gitu, suka ikut seperti itu. Kalau P4S sendiri mulai kapan? Nah, kalau P4S itu mulai 2021 Pak. 2022. Kebetulan saya itu di tahun 2020 itu kan juara pemuda pelopornya di tingkat Jawa Barat, juara pertama, nasionalnya masih besar, itu dapat uang lumayan Pak. Jadi agar uangnya tidak habis, saya ceng-celengan gitu ya, akhirnya bikin yayasannya nama Yayasan Generasi Petani Cerdas. Nama Yayasan Generasi Petani Cerdas, kemudian mendirikan juga P4S Gentar ini. Karena sebelum P4S udah ada yang pelatihan kesini gitu kan, tapi ya belum ada P4S-nya gitu. Kegiatannya sudah jalan, tapi secara ini belum ada wadahnya gitu. P4S-nya sendiri izinnya dari Dinas Pertanian atau dari Kementan? Dinas Pertanian, kemudian sebenarnya ya ke provinsi, ke Kementan. Ke provinsi kalau nggak salah ya? Ke provinsi. Balai. Iya, ke Balai. Balai Bisnis. Nah, jadi untuk P4S ini, kebetulan ada forumnya juga P4S, pembentukan forum Kabupaten Majalengka P4S juga di sini gitu. Ada P4S itu. Jadi itu dari yayasan itu ya bentuklah P4S. Sebenarnya udah ada juga di sini Pak Haji Jalil di sana, udah ada juga, tapi ya mendirikan juga karena suka yang datang dari sekolah-sekolah yang magang seperti itu. Itu untuk P4S. Uang dari pemerintah seperti itu Pak, lebih ke event-event seperti itu. Barang. Silakan yang lain. Ini kan terkait masalah kan saya tadi itu nggak ada masalah terkait hama penyakit nggak diterangin gitu. Terus masalah pemupukan itu gimana? Oke. Ya mungkin dari saya sedikit aja. Siap. Terima kasih. Mohon izin saya ambil dulu pohonnya. Iya. Oke. Teman-teman, ini bibit yang tadi kalau anak-anak edukasi itu ukuran 5 cm, tapi ini yang dibawa pulangnya ukuran sebesar ini kurang lebih. Jadi yang dibawa pulang sebesar ini. Nah, kalau yang edukasi itu mereka 150.000 per rombongan, 10 sampai 50 orang itu 150.000. Anak-anaknya ya. Misalnya anaknya 40, orang tuanya 40, tetap aja untuk edukasi 150.000 satu rombongan. Cuman ketika mereka pulang, pohon ini, jadi tambahan biayanya 15.000 per anak. Nah, kita dapat uangnya dari mana? Ya kalau cuma edukasi aja mas 150.000, untuk yang bagiannya ada dokumentasi yang ini ya maksudnya ya ada sih gitu ya. Tapi kita dapat uangnya dari penjualan bibit ini. Jadi 15.000 per anak, hitung-hitung kita ngejual bibit lah gitu. Jadi dapat uangnya dari sini. Nah, ini oke. Berbicara masalah tadi hama, yang pertama kan ini cara perawatan dulu ya. Teman-teman, cara perawatan itu tergantung si orangnya. Ada yang suka tinggi atau ada yang suka pendek tapi batangnya besar.
Nah, tergantung sukanya yang mana. Kalau sukanya yang tinggi, maka didiamkan saja atasnya. Tapi kalau yang sukanya rindang, bulat itu rindang, kemudian batangnya besar, maka atasnya di ini Pak Kang, dikeruk apa ya? Nah, dipangkas. Atasnya dipangkas atasnya. Nah, dipangkas seperti ini. Nanti ketika atasnya dipangkas, maka ini akan berbentuk bulat seperti ini. Nah, satu. Kalau yang sukanya nanti ke batangnya besar. Kemudian yang kedua, ada pemangkasan ranting kecil di batang besar. Nah, ini termasuk batang besar ini. Ini batang besar, batang utama. Maka ranting-ranting kecil yang mana ini? Ranting kecil yang ini. 1, 2. Nah ini. Ini ranting kecil. Ranting kecil yang di batang besar itu yang dibuang. Mohon maaf, ini mungkin secara teori, ketika ranting kecil dibuang, kemudian atasnya dipangkas, maka nanti akan lari ke batang besar, karena zat makannya akan lebih fokus ke batang. Atau gini gampangnya kayak ginilah, saya menyesuaikan dengan teman-teman remaja kita. Teman-teman kalau misalkan suami punya istrinya 4, maka pengeluaran uangnya semakin banyak, semakin besar. Coba kalau istrinya 1, bisa fokus ke istri saja, ini udah uang kamu aja gitu kan. Jadi lebih ini gitu. Berapa ini? 1 saja, emang harus 1 ya, cukup 1 saja, nggak harus 1 juga. Nah, sama ini pun pohon ini kalau misalnya kita fokus tadi ini jadi apa namanya, dipangkas, kemudian ranting-ranting kecil ini dibuang, maka nanti zat makannya itu akan lebih fokus ke batang semakin besar gitu. Kalau ini ranting kecilnya didiamkan saja, makanya tadi zat makannya kebagi-bagi gitu ke ranting-ranting kecil ini. Jadi tergantung nanti sukanya. Nah, bisa juga nanti Kang larinya ke buah. Untuk sementara ini buahnya tidak banyak, khawatir kecewa jauh-jauh dari Tangerang, seperti itu. Jadi itu kan perawatannya sebenarnya bisa saja diantisipasi kalau pohonnya 1-2, itu faktor alam itu bisa. Jadi yang tadi hujan itu bisa ditutup atasnya pakai ranet. Jadi kalau misalnya ditutup pakai ranet, pakai paranet itu si air hujannya itu nggak langsung kena bunga, tapi kena ranet dulu, jadi ke bunganya itu nggak langsung keras atau gimana gitu ya. Jadi ke bunga dulu lah gitu. Kalau waktu awal-awal iya sih, kita juga waktu awal-awal mau ada pohon yang berbunga musim hujan, kita tutupin pakai plastik. Ya waktu sedikit gitu. Sekarang mau ya main jadi ya udah gitu. Sekarang mau jadi itu Kang untuk hamanya. Kemudian untuk pupuknya kita pakainya cara tumbuh yang istilahnya yang cocok untuk anggur gaji ini kira-kira dari ketinggian berapa DPM gitu ya. Teman-teman di sini itu kurang lebih kalau teman-teman cek di aplikasi 475 mdpl di sini. Itu termasuk dataran kalau 400 tinggi pun ada. Dataran apa tuh kalau 475 mdpl? Tinggi ya. Oke. Pak, dulu ada yang beli dari Balongan Indramayu. Oh iya. Tahu kan? Iya. Panas ya? Iya. Di pinggir laut kan? Oke. Itu beliau sudah besar di pot. Saya agak sedikit khawatir. Ini, tapi Pak gimana? Air aman enggak gitu? Aman untuk air gitu. Kalau air aman, udah gitu. Sok gitu kan? Dia beli yang sudah berbuah, yang udah besar. Dulu di angka 1,5 kalau nggak salah. Sana, kemudian dia rawat, pupuk, kemudian dia tumbuh subur gitu. Itu masih di pot dulu. Kemudian pas berbuah, kata dia gitu, Kang, buahnya lebih manis katanya gitu. Nah, kata dia, buahnya lebih manis dibandingkan dengan yang di sini. Kata dia gitu. Terus akhirnya jadi akhirnya kan itu sebagai sumber satu. Yang kedua, Jabat tangan.
Ada lagi, pakai yang itu. Halo Dek, bisa ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Dari mana Dek? Dari Universitas Majalengka. Majalengka. Dalam acara praktikum mata kuliah penyuluhan. mata kuliah Penyuluhan. penyuluhan. Berikut ada paketnya nggak barangkali? Oh, kami dari reguler ya, mahasiswa reguler agribisnis. Enggak, maksudnya datang ke sini Ngambil paket apa? ngambil paket apa itu gitu. Silahkan. Kita ngambil paket edukasi sama paket liwet, enak banget. Ingat banget liwetnya rekomendasi. Banget. Apalagi sambelnya. Belum. Edan. Enak banget. Kita sampai nambah berapa kali? 2 kali ya? 2. Gila, enak banget. Kenapa bisa ingin beredukasi ke sini? Karena menurut kita ya, karena kebetulan di sini juga masuk ke dunia kita gitu. Kita kan dari Fakultas Pertanian, agribisnis. Ya. Nah, kita itu tertarik gitu kan, suasana di sini kan sangat asri ya, sangat teduh gitu kan. Terus juga ini kan satu-satunya di Majalengka ya, itu yang membuat kita jadi tertarik gitu datang ke sini. Apalagi dengan anggurnya yang sangat enak dan yang unik banget ya teman-teman. Oke. Belum tahu ya cara mencoba atau mencicipi buah? Belum. Kita Nanti asal gigit aja. nanti tinggal tanya aja sama Kang Deden. Iya, dia beda-beda ya. Tadi aku ngambil asam, tapi ini manis. Apa? Barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan tentang di sini atau di mata kuliah bagaimana? Silahkan. Buat teman-teman semua yang ada di YouTube, penonton di YouTube, ayo kita datang ke Anggur Brazil Gentar. Ini itu sangat Alamatnya, menyenangkan ya. alamatnya Alamatnya di Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Jangan lupa datang ke sini. Makasih. Teman-teman. Oke. Cocok Pak. Jadi Ayo orang ini berarti kan. Soalnya orang dalam. oh iya, tahu. Ini kan Sony lulusan universitas. Dari berapa? Ini 2019.
Oh iya, ini anggur berani, anggur Brasil. Anggur Brasil. Oh iya, Brasil lokal itu mah. Cekidot. Ini dulu. Ini artis asli. Cekidot guys, cekidot. Masalah Pak. Oke, teman-teman semuanya, ini biasanya di sini kalau ada buahnya boleh sih, tapi Saya udah makan. Ini mau udah ngambil duluan, darah rusun. Oke, spesial nih buat aduh, udah peot, Nu kumaha nu enak teh? Anu mah. satu ini tuh sebenarnya buahnya sampai besar, Oh, kita ngegedein lagi. lebih besar. Enggak, ini mah udah kelewat. Aduh, gini ada ini, udah nggak ada ini, Aduh. Aduh, udah bolong ini. Aduh. Yang di bawah. Aduh, Kok ada aduhnya Kang Deden? Oh, jadi kalau udah bolong mah ada aduhnya ya? Kalau nggak ada bolongnya, yes. Kalau yang nggak bolong berarti masih perawan. Enggak sih lihat oke. Sangat disayang sebenarnya ini sampai besar, sampai ada di rumah teh. bisa dicek ya nanti. Maksudnya ini sampai besar sebenarnya buahnya. Cuman ini nggak ada sama sekali, makanya ada tamu dari dari Tangerang juga hari Jumat itu kapan? Kemarin ya? Hari kemarin saya enggak ini karena kasihan jauh-jauh ke sini. Aduh hatur nuhun. Tapi ini ada cara makannya teman-teman. Ada cara makannya. Ya awalnya mau tuh- ngala Ya ini mah daripada nggak ada nyobain ya, nggak tahu rasa juga seperti apa. Cara harus makannya. difoto dulu ya. Sayangnya kecil ya, mendingan kamera yang besar. Cara makannya dikelepos dulu. Jangan langsung sama kulitnya. Aman, Bu. Kalau salah, Jangan di semua langsung. dalamnya dulu Aya bijian tuh sih teh. dirasa-rasa. Unboxing. Gitu. Setelah 30 sekian tahun akhirnya nyoba. Nggak ada buahnya saya. Dikeletos. Di kawas Kersen deh. Berarti ini kulitnya nggak dimakan ya? Kulitnya Tapi enggak? manis. Dimakan boleh. Dimakan boleh. Mana rasanya? Semuanya nggak dimakan. Rasa apa? Rasa buah. Rasa anggur. Tapi tadi emang beda-beda sih rasanya. Rasa Kersem. Rasa yang pernah ada. Manis tapi aya pahitan ujungnya. Kulitnya. Kulit. Asa Kersem ih. Asa Kersem tuh sih, asa Kersem. Sangkang ya mah. Ada bijinya. Asem. Angot sih liat, geus liat kita tadi. Oh, nanti udah ini keliling, nanti praktek di sana. Sok keliling hayu. Sok manawi ayaan. Mau puri tapi bagus nama emang anu kita bolong. Lihat itu di harandap. Lihat masih tadi. Jambu aja, jambu. Gini temere. Siapa yang ngelewat? Oh iya bada. Kacau Ada bro. beberapa Iya Pak. Apa? mau ikutnya. Wah iya. Kalau pas batan enak deh. Wow. Pencarian Google ya. Ibu ini nak teh. Nah, kayak Kita beli ke kayak apa muncul ya. Ayo aja. Itu di DM. Yang dapat amis kisannya. Ini lagi. Pokoknya cara makannya dikelepos dulu, dalamnya dulu, jangan sama kulitnya. Jangan sama kulitnya. Gimana maksudnya? dikeletos. Oh, dibuka dulu. Dikelepos sedikit. Coba dalamnya aja dulu. Bukan manggil mas. Sini saya. Kunci. Kamu foto. Itu didiamin 90, keluar lagi hidung sampai 2 kali sampai 8 bulan keluar tunas sampai 4 kali angkat nggak keluar akar mah ini tapi awalnya sempat keluar Iya. tapi tunas keluar sampai 4 kali nggak keluar akar caranya gitu jadi daya serapnya kuat gitu. Walaupun dikasih semacam GTP apa segala macam, Saya udah berbagai cara desinfektan apa nggak bisa. sampai petunjuk Menteri Pertanian Bapak Presiden dari Aceh nggak bisa kalau jadi sabaran. Kalau dari akar bisa, kalau dari akar dipatah-patahin, kita ditimbun pakai tangan, terlalu lembab, keluar tunas, yang pentingnya ada bagus.
Oh, bukan cetak nih, udah sambung ya. Kalau misal di apa? Yang Bolak dicangkok. Tahu nggak tuh saya udah uji coba sampai 2 tahun berbagai cara belum berhasil keluar akar. Tapi kalau yang lain udah cabut satu bulan udah keluar akar. Kalau ini mau sampai 7 bulan dan keluar Udah jadi kan. Nah ini kalau saya yang di depan beli yang ibu tadi itu iya dari itu. Tapi kalau di bagian nggak ada kita timbang. Ibu maaf barangkali mau berpesan. Apa ya? Jalannya sih Pak, cuman serem aja pas mau ke atas. Untuk mahasiswa dan ini langsung di YouTube. Oh langsung. Semoga nanti semakin banyak bermunculan ya generasi-generasi seperti Pak Deden gitu, yang inovatif gitu ya Pak ya. Jadi biar nggak malu lagi di dunia pertanian ya Pak ya. Tapi biasanya memang gitu ya Pak. Nu pendidikan malah ke mana? Nu pertanian. Ya nanti di antara teman-teman ada yang praktek untuk okulasi ataupun sambung pucuk itu ya. Nanti silakan perwakilan dari perempuan ataupun laki-laki yang praktek langsung di sini. Oke. Emang okulasi kan kurang ya saya. Caranya ambil Akang, Teteh, Ibu, kita lihat dulu ini ya, sebentar ya. Kang, nanti ada yang praktek ini. Silakan siapa ada yang mau praktek untuk bebas siapa. Tos lulus Abi Mai. Oke, silakan. Sama. ini caranya ambil indukan itu namanya entres kalau di sini ya. Ambil indukan yang udah berbuah, udah produktif. Habis dipotong, diambil dari yang udah berbuah, lalu ini dibuang. Ininya dibuang. Ini dua ya. Kalau ini jenis simontong, kalau ini jenis musangking. Ini beda-beda. Kayak di Upin Durian. Bedanya apa Pak? Musangking sama Kalau jenis musangking daunnya agak kecil-kecil, kalau simontong agak besar. dirasa bagaimana Pak? Kalau dirasa enakan musangking. Enakan Ini caranya, ini kalau ada dahan gini mau diakulasi, ini dibuang dulu. Udah gini. Ini cara akulasi dulu ya, akulasi. Ini minimal kupas kurang lebih 30%. 30% ya. Setelah itu, ini mau misalkan mau ambil mata holangnya bisa. Ini kulit ininya dibuang, kayunya ya. Setelah dibuang, ini masukkan ke sini, simpan di sini. Kalian kenapa? Ya. Ini ada khusus ikatannya. Plastiknya khusus, plastik sayur. Plastik es ya? Ya plastik. Ini caranya, ini diikatnya dari bawah dulu. Ini pelan aja ya. Siap. Nanti kalau kenceng sakit Pak. Ya. Otomatis tuh. Ayo. Ada lagi cara susu sambung. Susu sambung gimana? Susu sambung bisa nih. Berarti itu motongnya harus dengan hati Pak? Iya, dengan perasaan. Oh, perasaan. Kalau susu sambung gini. Ini dilancipin. Setelah ini dimasukkan sambung susu ya. Setelah ini ya. Ini dengan perasaan nariknya, jangan tarik-tarik, jangan keras-keras. Nah, setelah 25 hari ini bisa dibuka.
plastiknya. Setelah itu ininya dipotong, tinggalin 4 daun sampai 5 daun aja. Nanti kesini kan nggak keluar tuna, larinya ke batang ini. Ada lagi kalau susu sambung ujung bisa yang kayak gini. Apa ini membuat. Susu sambung ini caranya ini dibelah. Ini cara nyupaknya kiri kanan. Cara nyupaknya kiri kanan ya. Kiri kanan itu masukkan aja ke sini. Udah berdiri gini, ini tinggal ikat. Kesalahan teknis guys. Ya. Tenang guys. Ya. Serius kan sih itu dulu. Awalnya kan deket-deket. Yang mau nama siapa yang pengen banyak masuk kamera apa yang ini paling depan. Ini sebaiknya misalkan kalau susu gini. Kalau susu sambung kayak gini, ini bagusnya dikurung pakai ini. Bebek hujanan. Ya, enggak, maksudnya enggak ada hawa gitu, enggak ada udara. Ini diikat. Kalau ini enggak diikat, ini langsung layu kering. Jadi maksudnya segar terus. Ini sama, setelah 25 hari sampai 1 bulan ini dibuka, polybagnya ya. Ntar larinya langsung tumbuh ini, enggak usah gitu lagi. 25 hari Pak. Ya 25 hari dari itu. Misalkan kalau mau cangkok gampang juga. Mau praktek cangkok apa enggak? Kalau praktek cangkok caranya Jadi nanti semua ini. ayah ngacu jadi ayah ini paling mau ngetaman semester aduh bener-bener lahan mau dibikin bedengan. Emang durian bisa dicangkok, Pak? Bisa. Oh, bisa. Ini aja. Ini doang gini. Plasiknya enggak ngerti apa. Ya kurang ieu teh tahun sabaraha di mana? Ini cara nyangkok, ini gampang. Udah dikupas gini. Kalau mau cepat tumbuh, ini bisa pakai bawang putih, Pak. Jadi belah bawang putih, bawang merah. Maaf, bawang merah dibelah, lalu diulas-ulas di sini. Ulas-ulas. Ntar ini tinggal disobek aja sedikit. Sobek, gitu ya. Ntar ini dibuntelin. Tuh. Setelah itu, ini diikat sampai jangan terpelintir. Oke, atas ini kan harus. Ini SD sih yang prakteknya dari mentahnya kurang kuat. Ini 1 bulan bisa keluar akar dari mulai penyangkutan. Ini gini caranya dari mulai angkulasi tanpa pengobatan. Paling pupuk dipupuk itu misalkan kalau ini udah dibuka baru dipupuk. Barangkali mau yang ada praktek boleh. Sok nyoba nyoba. Ayo yang mau nyoba. Sok Giska, buru Giska. Atas sok. Rizka itu biasanya duet sih itu Rizka Giska. Coba ada yang mau praktek? Kau suara rek sana cowok mah. Dalam teh. Ahmad masuk aja. Enggak ada ya? Ahmad Sok Ahmad masuk. Ini kupas dulu. Tajam ya. Cara pegang pisaunya ada triknya juga. Ini pegang jangan di bawah. Pegangnya jangan di bawah teh. Jangan gini nanti kena tangan. Jadi di atas. Pensit dulu. Setelah pensit ini pakai pisau. Dibukain sama pisau. Dari kupas ke bawah. Ini 2 kali ngelupasnya. Kira-kira 30%. Nah, si Silvi sampai geleng-geleng Dan itu kepala. ambil yang tadi. Bawahnya jangan. Oh gini ya Pak? Ya, ya.
lagi berdiri, ini sayap. Malaikatnya. Potongnya kurang kayaknya, ya udah. Betin ke bawah. Nah, terus. Nah, udah. Sekarang 3 cm. Awas kena tangan. Pakai tangan ini aja, pakai kuku aja. Nah. Terus itu dipotong. Pegang potongnya. Nah, gitu. Awas kena tangan. Oke. Terakhir dulu ambilin kan? Ini ya. Ya. Ambil mata holangnya aja satu ya, yang mana aja? Ya. Hati-hati ya. Caranya gini aja. Suruh. Mas hati-hati. Ini udah. Udah jatuh. Dibuang kulit kayunya, dibuang. Kayu yang putihnya. Dulu dikasih main oleh saya buka nggak? Yang mata holangnya dari atas. Ya, yang itu tuh. Gini Pak. Ya, selapin. Oke. Nah, itu diikat dari bawah. Tarik dulu sekali. Keliling di sana. Oke. Dulu sambil berjalan ke atas. Enggak dilepas ini. Sambil berjalan ke atas. Oke. Sambil ke atas. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Ikatin. Tarik dulu panjang. Terus masukin. Oke. Tarik keras ya. Udah sekali aja. Terus setelah 25 hari kemudian ini tinggal dibuka, ini dipotong. Larinya ke sana tuh. Misalkan kalau mau satu pohon misalkan ada 7 jenis bisa juga. Misalkan di sini jenis musangking, di sini simontong, di sini bawor, di sini peningmat bisa. Misalkan pohon mau berapa jenis. Iya gitu. Taruh 1, 2, 3. Oke. Kira-kira 2,5 cm panjang. Itu Jangan jadi pengusaha bibit sana. Kebab. Tenang saja, magnet maya. Kira-kira pas tengah-tengah ininya ya. Betul. Betul. Sekali tarik, tentunya sedang-sedang saja. Tarik. Tarik sambil ke atas lah. Tarik sampai ke atas. Agak ke atas. Tarik. Oke, tarik itunya. Nah, ininya rubahin. Tarik ke atas. Terus ke atas. Ke atas lah, ke atas. Nah, tarik ke atas. 2 kali lagi. Tarik panjang, ikatin. Oke. Dan ini guntingan, yang itu. Kira cuma rompok. Ini yang besar aja. Yang ada. Kape. Nanti asal sih seusia sakti. Itu yang bawahnya satu. Nah, Nanti yang boleh usia sakti. Angkat gini, ngomongin ke kamera. kenaik kan deh. Sirinya ada kata mandu sirinya. Ovulasi, sambung pucuk gitu kan, ada sambung susu juga gitu ya. Nah, itu beberapa perbedaan dan caranya itu sudah dikasih tahu. Mudah-mudahan ini terkadang seperti ini teman-teman. Ada juga dulu yang kesini kunjungan, ternyata beliau lulusan pertanian juga, dan beliau menyampaikan, saya kuliah selama 4 tahun tidak mendapatkan ilmu seperti ini, tapi kesini jalan-jalan 1 hari langsung praktek gitu. Jadi terkadang banyak teori mungkin gitu ya, tapi di sini teman-teman jalan-jalan 1 hari langsung praktek, dan seperti inilah gitu yang namanya kalau di kampung mah
ngetek gitu ya. Populasi sama pucuk sama susu itu perbedaannya. Jadi ini yang membedakan tumbuhan kayak durian, kemudian apa yang membedakan lebih cepat berbuah atau tidaknya gitu. Jadi kalau misalkan kayak durian kalau nggak di stek ataupun populasi seperti itu ya berbuahnya lama gitu, sampai 8 tahun lebih. Tapi kalau misalnya seperti ini bisa di 4 tahun, 5 tahun udah belajar begitu. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silaturahmi kita terjaga. Saya harapannya bisa silaturahmi juga di medsos. Jadi teman-teman bisa barangkali udah bikin foto atau video bisa di tag Anggur Beraji Gentaring gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai katanya sebenarnya. Oke ya. Makasih. Ini apa? Laksana. Laksana. Kalau saya nama saya sendiri jadi Purbaya. Terima kasih. Mau beli bibit? Oke. Minta di sana di Bakalan, Mbak. Oke. Sana ya, Betul Ibu. Biasanya kalau dari sekolah yang itu yang paket edukasi itu dari sekolah TKSD itu nanti pas pulang itu tambahan biayanya 15.000 per anak. Pulangnya bawa bibit ini 15.000. Nah, dulu set kalau buat teman-teman ini boleh 10.000. Ya Allah, pinggir-pinggir tipis. Oke siap. 1, 2, 3. Ini yang Oke baik. berapa tahun? 5 tahun. Sama akan juga. Oh iya siap. Oke siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Pak mau minta tolong Pak, boleh Pak? Boleh. Siap belum? Siap ya. 1, 2. 1, 2. Iya. Pak bilang apa tadi? Ya sambil disut. Ya apa aja, Kang Deden. Anggur berhasil. Anggur berhasil. Beda gambarnya juga ini Bapak. Cerah ya. Mau balik tuh.